Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati serta generasi muda yang saya sayangi, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membacakan kembali buku Tafsir Al-Azhar yang disusun oleh Profesor Dr. Hamka, yang pada kesempatan ini kita akan membacakan ayat 158 sampai dengan, maksud kami ayat 158 pada surah Al-Baqarah pada juz yang kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna as-safa wal marwata min sya'airillahi faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yatawwafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Ayat 158. Sesungguhnya Safa dan Marwah itu adalah daripada syiar-syiar Allah jua. Maka barang siapa yang naik haji ke rumah itu atau umrah, tidaklah mengapa bahwa dia keliling pada keduanya. Dan barang siapa yang menambah kerja kebaikan, maka sungguhnya Allah adalah pembalas terima kasih, lagi maha mengetahui. Sa'i di antara Safa dan Marwah. Menurut Syekh Muhammad Abduh dan pelajaran tafsirnya, ayat ini masih urutan dari masalah peralihan kiblat juga. Meskipun pada tafsir-tafsir yang lain seakan-akan telah terpisah, menyebutkan dari hal sa'i di antara Safa dan Marwah setelah memperingatkan, menyuruh sabar dan sholat guna menerima segala penyempurnaan nikmat Tuhan kelak, dan supaya tahan menderita segala macam percobaan. Maka dengan ini dibayangkanlah pengharapan bahwa akan datang masanya mereka akan berkeliling di antara bukit Safa dan Marwah. Betapapun besarnya kesulitan yang tengah dihadapi sekarang, namun pengharapan mesti selalu dibayangkan. Apatah lagi kalau yang membayangkan pengharapan Allah Ta'ala sendiri. Sesungguhnya Safa dan Marwah itu adalah daripada syiar-syiar Allah jua. Pangkal ayat 158. Bahasa kita Indonesia telah kita perkaya juga dengan memakai kalimat syiar. Kita telah selalu menyebut syiar Islam. Syiar artinya tanda. Kata jamaknya ialah sya'air. Sya'air Allah artinya tanda-tanda peribadatan kepada Allah. Ketika mengerjakan haji, banyaklah terdapat syiar itu. Unta-unta dan lembu yang akan dikurbankan waktu habis haji dilukai tengkuknya sebagai tanda. Melukai itu pun dinamai syiar. Salat di maqam Ibrahim adalah termasuk syiar ibadah. Tawaf keliling Ka'bah, wukuf di Arafah, dan di ayat ini disebut berjalan atau sa'i di antara Safa dan Marwah, itu pun satu di antara syiar-syiar syair itu pula. Dan melempar jamrah di Mina, syiar-syiar demikian adalah termasuk ta'abbudi sebagai imbangan dari ta'aqquli. Dalam istilah usul fikih, ma'kulul makna. Ta'abbudi artinya ialah ibadat yang tidak dapat dikorek-korek dengan akal. Mengapa dikerjakan demikian? Ta'aqquli ialah yang bisa diketahui dengan akal. Kita mengetahui apa hikmahnya mengerjakan solat, itu namanya ta'aqquli. Tetapi kita tidak dapat mengakali mengapa zuhur 4 rakaat dan subuh 2 rakaat, itu namanya ta'abbudi. Kita dapat mengetahui hikmah mengerjakan haji sekurangnya sekali seumur hidup, ta'aqquli. Tetapi kita tidak dapat mengetahui mengapa ada perintah melontar jamrah dengan batu kecil 7 kali, ta'abbudi. Maka syiar-syiar itu termasuklah dalam ta'abbudi. Maka barang siapa yang naik haji ke rumah itu atau umrah, tidaklah mengapa bahwa dia keliling pada keduanya. Rumah itu yang dimaksud di sini ialah Baitullah atau Ka'bah itu.
Adapun haji ialah pada waktu tertentu dimulai 9 Zulhijjah sampai selesai berhenti di Mina sekeliling tanggal 12 atau 13 Zulhijjah. Tetapi umrah adalah kewajiban di waktu lain selain waktu haji yang tidak memakai wukuf di Arafah dan berhenti di Muzdalifah dan Mina. Tetapi haji dan umrah sama-sama memakai pakaian ihram, sama-sama memakai tawaf keliling Ka'bah dan sama-sama memakai sa'i di antara kedua bukit Safa dan Marwah. Safa dan Marwah adalah dua bukit kecil atau menunggu di dekat Masjidil Haram. Jarak di antara kedua bukit itu ialah 760,5 hasta. Setelah perbaikan Masjidil Haram yang terakhir 1957, kedua bukit itu telah termasuk dalam lingkungan masjid. Maka dalam rangka mengerjakan haji dan umrah termasuklah sa'i, yaitu berkeliling pergi dan kembali di antara kedua bukit itu 7 kali. Dikerjakan setelah mengerjakan tawaf. Sehabis sa'i itulah boleh tahallul, yaitu mencukur rambut dan menanggalkan pakaian ihram. Dengan ta'allul nusuk pun selesai. Menurut hadis Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas, syiar sa'i ini adalah kenangan terhadap Hajar, istri muda Ibrahim, seketika Ismail yang dikandungnya telah lahir, sedang dia ditinggalkan di tempat itu oleh Ibrahim seorang diri, sebab Ibrahim melanjutkan perjalanannya ke Sam. Maka habislah air persediaannya dan nyaris keringlah air susunya. Sedang sumur untuk mengambil air tidak ada di tempat itu. Anaknya Ismail telah menangis-nangis kelaparan hingga hampir parau suaranya. Maka dengan harap-harap cemas, setengah berlari atau sa'i Hajar itu di antara kedua bukit itu mencari air. Sampai 7 kali pergi dan balik. Anaknya tinggal dalam kemahnya seorang diri di lembah bawah. Tiba-tiba kedengaran olehnya suara dan kelihatan burung terbang. Padahal tangis anaknya kedengaran pula meminta susu. Selesai pulang balik 7 kali itu, dia pun berlarilah kembali ke tempat anaknya yang ditinggalkannya itu. Dilihatnya seorang malaikat telah menggali tanah di ujung kaki anaknya. Maka keluarlah air. Dengan amat cemas dipeluknya air itu, saya berkata, Zam, Zam, yang artinya berkumpulah. Berkumpulah. Kebetulan di masa itu datang kafilah orang Jurhum yang tengah mencari air. Itulah sumur Zam-Zam dan itulah asal lembah yang tidak mempunyai tumbuh-tumbuhan. Itu diramaikan menjadi negeri. Itulah asal Mekah. Maka perkelilingan Hajar itu dimasukkanlah dalam rangka syiar ibadat haji dan umrah, dan diakuilah dia oleh ayat yang tengah kita tafsirkan ini, bahwa dia memang syiarlah adanya daripada ibadat kepada Allah. Salah satu dari tanda peribadatan. Barang siapa yang naik haji atau umrah tidaklah ada salahnya jika dia berkeliling pula di antara kedua bukit itu sebagaimana lazimnya. Menurut sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, pada satu hari Urwah bin Zubair menyatakan pendapatnya di dekat Ummul Mukminin Siti Aisyah, bahwa demikian bunyi ayat tidaklah wajib sa'i di antara Safa dan Marwah itu, karena kalau disebut tidaklah mengapa berkeliling di antara keduanya, dan saya tidak berkeliling pun tidak mengapa. Pendapat Urwah ini ditegur dengan baik oleh Aisyah. Bukan sebagai yang kau pahamkan itu, wahai anak saudaraku. Urwah bin Zubair adalah anak dari Zubair bin Awam, salah seorang dari sahabat mulia yang 10 yang bergelar Hawari Rasulullah. Saudara dari Abdullah bin Zubair bin Urwah ialah Asma binti Abu Bakar yang bergelar yang punya 2 ikat pinggang. Sebab salah satu dari 2 ikat pinggangnya itu tempat menyembunyikan makanan yang diantarnya kepada Rasulullah dan ayahnya ketika sembunyi di Gua Sur. Asma adalah kakak dari Aisyah, itu sebabnya maka beliau mengatakan kepada Urwah, wahai anak saudaraku. Dan Urwah membahasakan Aisyah khalati, saudara perempuan ibuku. Adapun sa'i di antara Safa dan Marwah itu adalah termasuk dalam rangka syiar ibadat. Maka ayat ini menyebut tidak mengapa ialah karena di sana di zaman jahiliyah, kalau ada orang Ansar yang pergi beribadat haji atau umrah ke Makkah, mereka mesti bertemu dengan berbagai manata dengan berhala manata yang besar dan seram yang terletak di antara kedua bukit itu. Setelah mereka menjadi muslim, semua muskilah dalam hati mereka bagaimana mereka akan sa'i juga di antara kedua bukit itu, padahal di sana masih berdiri berhala manata itu. Maka ayat ini menjelaskan bahwa tidak mengapa jika mereka sa'i di sana, walaupun di sana masih berdiri berhala itu. Demikian kita tuliskan maksud dari hadis Bukhari dan Muslim itu. Lanjutan ayat, dan barang siapa yang menambah kerja kebaikan, maka sungguhnya Allah adalah pembalas terima kasih lagi maha mengetahui. Ujung ayat 158. Mengerjakan haji atau umrah yang wajib hanya sekali seumur hidup. Tetapi jika orang ingin menambah lagi dengan tahu, menambah haji lagi dan menambah umrah lagi entah berapa kali dia ke Makkah, maka Allah mensyukuri amalnya itu dan membalas budinya itu dengan baik, dan semua amalnya yang ikhlas diketahui oleh Allah. Maka terasalah bahwa ayat ini masih bertali dengan perintah peralihan kiblat dan pengharapan akan kemenangan di zaman depan. Satu waktu kelak mereka pun akan dapat mengerjakan umrah
Meskipun di antara bukit Safa dan Marwah itu masih ada berhala dan di dinding Ka'bah masih bersandar patung-patung. Tidak mengapa mereka meneruskan ibadat mereka, karena ibadat itu tidak ada sangkut pautnya dengan berhala itu. Maka pada beberapa masa kemudian bermimpilah Rasulullah bahwa dia dan sahabat-sahabatnya pergi ke Mekah mengerjakan umroh. Lalu mereka pergi bersama-sama sesuai dengan yang dimimpikan. Tetapi sampai di Hudaybiyah pada tahun ke-6 Hijriah, mereka dihalangi oleh Quraisy dan terjadilah perdamaian Hudaybiyah. Tidak jadi mereka naik haji tahun itu. Pada tahun mukanya tahun ke-7 barulah terjadi Umratul Qada. Mereka telah mengerjakan umrah dengan baik dan selesai. Mereka tawaf keliling Ka'bah yang masih berhala, dan mereka sa'i di antara Safa dan Marwah yang masih ada berhala Manata di sana. Tetapi mereka tidak menyinggung dengan itu. Syiar ibadat mereka lakukan dengan sempurna. Dan kelak pada tahun ke-8 setahun kemudian, karena orang Quraisy telah mengkhianati janji, negeri Makkah telah ditaklukkan dan segala berhala telah disapu bersih. Dan semuanya itu mereka capai dengan didahului oleh berbagai penderitaan, kekurangan harta benda, kekurangan kawan-kawan yang syahid di medan jihad. Tetapi akhirnya ialah penyempurnaan dan nikmat yang telah dijanjikan Allah. Dan Allah membalas segala amal dan usaha mereka dengan kemenangan dunia dan kebahagiaan akhirat. Adapun tentang sa'i di antara Safa dan Marwah itu telah ijma'lah sekalian ulama. Ikutan kita menyatakan bahwa dia itu memang termasuk manasik haji. Cuma mereka berbeda pendapat tentang hukumnya menurut ketentuan fikih. Imam Malik dan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa dia termasuk rukun pada haji. Imam Abu Hanifah berpendapat termasuk wajib haji. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.